mengulang kembali hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Di ibadah tegak di atas perintah. Prosedur dan kaifiyat ibadah itu harus mengikuti perintah syariat yang Allah wahyukan melalui Rasulullah dan melalui contoh para sahabat. Lau kana khairan la sabaquna ilaih, seandainya perbuatan itu baik dan benar, maka para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya, mendakwahkannya prosedur dan kaifiyat ibadah tersebut. Jadi, suatu prosedur dan kaifiyat ibadah yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat, maka ia adalah bid'ah. Ia adalah tertolak raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima, tidak sah, alias sia-sia, alias batal. Dan dalam hadis lain disebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi tidak hanya tertolak, berarti wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara. Kemudian muhdatsah tuha, itu yang diada-adakan, jadi dia tertolak seburuk perkara setelah kesyirikan. Kemudian ia adalah sesuatu yang mengada-ada, itu yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan ia divonis dengan kesesatan, dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Man, barang siapa amila mengamalkan amalan ibadah laisa, tidak ada alaihi atasnya amruna, urusan kami ini, yaitu urusan syariat, perintah dari Allah dan Rasulnya, contoh dari Allah dan Rasulnya mulai manhaj para sahabat. Amruna fahuwa, maka ianya raddun, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Adi Arba'in Nawawi nomor 5. Juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkannya. Lapasnya sangat jelas, hadisnya sangat sahih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada perintahnya dari kami, dari syariat ini, maka ianya tertolak, tidak terima, tidak sah, alias sia-sia, alias batal. Kemudian disebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk perkara adalah yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Ulama muhdatsatin bid'ah, dan setiap bid'ah yang diadakan itu adalah bid'ah. Setiap muhdats tadi yang diada-adakan, mengada itu adalah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Jadi 5 pokok bahaya bid'ah itu. Pertama adalah tertolak raddun, kedua adalah wasyarul umur, seburuk perkara setelah kesyirikan. Kemudian ia adalah muhdats, yang mengada-ada dalam agama atau yang diada-adakan dalam agama. Kemudian ia adalah diponis dengan kesesatan, wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian ia diancamkan dengan neraka, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Jadi dengan 5 pokok kesesatan bid'ah tadi, maka wajib kita untuk meninggalkan bid'ah dan taubat kepada sunnah, kembali merujuk kepada ittiba sunnah. Jadi ibadah itu harus mengikuti perintah syariat dalam prosedur dan kaifiyatnya. Sedangkan wasilah ibadah itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, dengan syarat bahwa wasilah ibadah itu hanya sebagai alat bantu, tidak merusak prosedur dan kaifiyat ibadah yang telah ada. Dia hanya sebagai alat bantu untuk terlaksananya ibadah yang telah disyariatkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kembali lagi kepada hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.